Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati segenap guru dan karyawan SMA Negeri 6 Semarang yang pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir di ruang guru. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya, kita harapkan pertolongannya besok di hari yang tiada satu orang pun memberikan pertolongannya kecuali pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, tema pada kesempatan pagi hari ini sangat istimewa. Ya, saking istimewanya itu kita diminta untuk apa? Untuk bahagia. Ya, tansah bahagia. Tansah bunga. Mari, tansah bunga. Jadi kita diminta untuk bahagia. Nah, bahagianya seperti apa? Nanti akan diuraikan, diceritakan bagaimana bahagianya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata umat-umat yang terdahulu, terutama para nabi itu banyak yang iri, ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, dia sudah menjadi sosok seorang nabi, tapi masih iri, pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad karena kemuliaannya itu, karena keistimewaannya itu. Nah, maka dari itu mari kita dengarkan bersama Mau'idhah Hasanah Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Pak Ari Setiawan yang sudah menyiapkan materinya seminggu yang lalu. Istimewa sekali. Ya, untuk itu kami persilahkan kepada Pak Ali untuk menyampaikan materi yang sangat menarik ini tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW atau tentang sholawat, ya, keutamaan dan fadilah dari sholawat. Kepadanya kami silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Dian Melasari, SPD NWD, Kepala SMA Negeri 6 Semarang, Bapak dan Ibu guru dan karyawan yang kami hormati, dan insya Allah tansah bunga sudah disampaikan, dicolek sedikit oleh Ustadz Rafiq. Tansah bunga itu memang bahagia. Pertama dan utama, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat, inayah, hidayah, dan lain sebagainya yang tak mampu kita hitung. Sehingga pada pagi hari ini kita masih tetap dapat melaksanakan tugas masing-masing, jejibahan masing-masing, insya Allah dengan keadaan baik dan bunga bahagia. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita tujukan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini
suatu saat nanti atau di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya ini saya bingung untuk memberikan judul. Maka kemarin saat ditanya Pak Pandu, judulnya apa Pak? Belum tahu judulnya. Mau tanda tanya sudah diambil oleh Pak J. Mau kosongan sudah diambil oleh Pak Selamat. Saya naik ikut-ikut nanti saya kualat malah. Jadi sebenarnya ini adalah tentang kebahagiaan Bapak Ibu. Ia nyambung sedikit dengan Pak Muhammad Amin kemarin 227, senyum kanan 2 cm, senyum kiri 2 cm. Tujuhnya apa kemarin ya? 7 tahun ya Bu ya, bulis 7 tahun. Nah insya Allah sedikit apa yang nanti akan saya sampaikan bukan berarti menggurui atau pribun begitu, tapi ini mencoba berbagi begitu Bapak Ibu. Nah agar kita bahagia, kita awali dengan sholawat dulu ya Bapak Ibu. Ya. Belum bisa Bapak Ibu. Sudah. Ya, oke. Belum pas kliknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarap-sarap gitu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta isirun wa'ghali anta misbahus suduri. Lanjut lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Hafiqai, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Hafiqai, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatain. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu, Ustaz Rafiq sudah mengambil sedikit di awal bahwa hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mencari umatnya di hari akhir nanti. Tidak ada nabi lain yang seperti itu. Nah, ini salah satu yang nanti akan saya sampaikan, bahwa ini adalah kebahagiaan tertinggi yang kita miliki. Kita beruntung menjadi umat beliau Rasulullah SAW. Bapak Ibu izin
dari awal nah ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan ini Bapak Ibu, ini dikuatkan dalam hadis riwayat Ahmad, waja'ilat ummati khairul ummah. Ini Rasulullah mengatakan umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Nah, ini alasan kenapa judulnya itu bunga atau bahagia. Saya tidak bisa membayangkan bahagia yang lain selain menjadi umat Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya beberapa keistimewaan kita menjadi umat yang terakhir, Bapak Ibu. Ini sebagai pengingat saja nih. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah menyadari akan hal ini. Namun saya ingat dulu Ustadz Mulyani, kalau sebenarnya kenapa kok kita bergantian untuk berbagi di sini itu untuk kalau baterainya low ya kita cas. Kalau kita lupa ya kita ingatkan. Tapi ini mengingatkan bersama-sama. Yang pertama yaitu perintah Allah untuk berdoa, sekaligus jaminan dikabulkannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini berbeda dengan umat terdahulu Bapak Ibu. Yang diperintah berdoa dan dijamin pengabulannya itu hanya nabi mereka. Sedangkan kita berdoa dan dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia pertamanya itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, Allah tidak menjadikan suatu kesempitan dalam agama. Ini juga tertulis di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hajj ayat 78. Langsung saya bacakan artinya saja. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Sudah 3 belum? Nah ini umat pilihan sekaligus saksi bagi manusia yang lain. Ini nyambung dengan yang tadi, bahwa apa yang kita lakukan itu nanti disaksikan oleh orang-orang sekitar kita, saling menyaksikan. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam
umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ini Bapak Ibu, ini hal-hal yang ringan-ringan dulu ya. Berikutnya adalah yang kalimat istirja. Kalimat istirja ketika datang musibah. Ini bagi umat-umat terdahulu, ini yang dicontohkan di sini tercantum di hadis riwayat At-Tabrani. Umatku diberi sesuatu yang belum diberikan kepada yang lain. Nabi Daud alaihissalam hanya mengucap ya asafi, menyesal sekali ketika mendapat musibah. Sementara kita umat Nabi Muhammad SAW diberi perintah untuk mengucap apa Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keutamaannya pun sangat besar. Siapa saja yang mengucap istirja, maka Allah akan menambal musibahnya, memperbaiki kehidupan akhiratnya, dan memberi pengganti yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ada musibah kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbaik bagi kita pasti. Kadang-kadang yang kita lihat, kenapa nasib saya seperti ini, yang judulnya Ojo Susah, karena kita kepikiran sesuatu jadi susah, padahal baik bagi kita belum tentu baik oleh Allah. Maka apa yang ada dalam diri kita sebenarnya, atau apa yang saat kita dapatkan saat ini adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Kemudian ini perintah bersolawat, Bapak Ibu. Sekian banyak dosa kita, sekian banyak kesalahan kita, Bapak Ibu. Terus ibaratnya kayak buih di lautan ya. Banyak sekali. Bahkan kita berdoa saja mungkin tidak akan tembus. Jangankan dikabulkan, tembus oleh orang, misalnya seperti itu. Nah, akan lebih baik lagi kalau kita berupaya bahwa kita itu butuh perantara, bertawasul pada Rasulullah. Perintah bersolawat. Tadi kita sudah mengawali itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Saya bacakan dari hadis riwayat Ibnu Jad. Rasulullah SAW kepada Abu Talha usai kedatangan malaikat Jibril. Baru saja Jibril beranjak dari sisiku. Ia mengabariku tentang keutamaan umatku. Ia menyampaikan, hei Muhammad, siapa saja yang bersolat kepadamu, maka Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan, dan mengangkat 10 derajat. Amin, mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu, bahkan tadi Ustaz Rafiq juga nyenggol sedikit bahwa wong sudah Nabi kok yo pengen jadi umatnya Rasulullah SAW. Ini sedikit yang saya dengar, sedikit yang saya baca dari ini kisahnya Nabi Adam. Saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu tentang ini. Jadi Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada umat Muhammad 4 kelebihan yang tidak diberikan kepadaku. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu, taubatku. Ini Nabi Adam ini. Taubatku hanya diterima di kota Mekah. Sementara taubat umat Muhammad diterima di sembarang tempat, alias di mana saja. Ini
Eh, di dalam Al-Quran ayat surat At-Tahrim ayat 8. Banyak sekali, nanti Bapak Ibu boleh cek. Jadi Nabi Adam ini Mary dengan kita. Aku isane ditompo dongaku mung ning Mekah. Tapi umat Nabi Muhammad bisa di mana saja. Coba misalnya kita ini juga berlaku sama, Bapak Ibu. Seperti apa nanti? Jadi dosanya numpuk tapi tidak terampuni karena tidak semua orang bisa datang ke sana. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua, pada mulanya aku berpakaian, ini masih Nabi Adam. Pada mulanya aku berpakaian. Tetapi ketika aku berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah Ta'ala menjadikan aku telanjang. Di surga Nabi Adam berpakaian. Tapi saat salah, saat durhaka, nek cara Jawa diudani. Sebaliknya dengan umat Muhammad yang berbuat durhaka dengan telanjang, maaf, tetapi Allah tetap memberi mereka pakaian. Ini koreksi bagi kita. Saat kita berdosa, kita tetap masih bisa beli pakaian yang paling bagus sekalipun. Kemudian yang ketiga, masih Nabi Adam. Setelah aku durhaka kepada Allah, maka dia langsung memisahkan aku dengan istriku. Betul ya? Betul. Ini saya yang kalau dengar Gus Bahadur ceritain, Nabi Adam itu ketika sudah betul-betul dihukum oleh Allah, turun ke bumi. Beliau di mana? Di India, Bapak Ibu. Tapi Hawa di Jeddah. Jauhnya luar biasa. Ya walaupun orang dulu memang yang terceritakan badannya besar, tapi bumi seluas ini Bapak Ibu. Ibarat kalau bahasa saya itu tengah kilo bojoku neng endi. Bingungnya luar biasa. Di mana dia? Dan itu posisi telanjang tadi yang nomor 2. Terus Nabi Adam ini ingat dulu saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat ada nama yang dirangkai jadi satu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau dengar ceritanya merinding mesti. Apa Bapak itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam saat bingung mencari istrinya itu, dia menyebut kekasih Allah tadi, Nabi Muhammad. Bersolawat kepada Nabi Muhammad